Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sukuk dan Obligasi Syariah. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu sukuk. Sukuk adalah sertifikat yang membuktikan kepemilikan atas suatu aset. Aset ini bisa berupa aset berwujud, manfaat, jasa, atau kepemilikan proyek atau investasi tertentu. Prosesnya dimulai setelah dana sukuk diterima, kemudian dana tersebut digunakan sesuai tujuan penerbitannya. Semua ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya jenis-jenis sukuk. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah, yang dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama antara kedua belah pihak akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad musyarakah, yang dimana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Lalu ada sukuk murabahah. Sukuk murabahah adalah sukuk berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli yang dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli ditambah dengan margin keuntungan. Lalu ada sukuk salam yang merupakan sukuk dengan kontrak pembayaran di muka, yang dibuat untuk barang-barang yang akan dikirim di kemudian hari. Tidak diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas sebelum komoditas tersebut diterima. Lalu ada sukuk istisna, yang merupakan jenis sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad istisna, yang dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau aset, sedangkan harga, waktu penyerahan, atau spesifikasi proyek atau aset ditentukan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh, yang dimana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak, manfaat, atau aset kepada pihak lain berdasarkan harga. Baik, selanjutnya itu perbedaan sukuk dan obligasi konvensional. Sukuk dan obligasi konvensional adalah instrumen investasi dengan karakteristik dan risiko yang berbeda. Sukuk merupakan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan obligasi konvensional menawarkan peluang investasi dengan pendekatan yang lebih umum atau konvensional. Nah, terdapat indikator pembeda antara sukuk dan obligasi. Yang pertama, dari segi penghasilan, sukuk menggunakan imbalan bagi hasil atau margin, sedangkan obligasi menggunakan bunga, kupon, atau kapital margin. Lalu dalam sukuk perlu adanya aset underlying, sedangkan obligasi tidak perlu. Lalu dalam segi prinsipnya, sukuk menggunakan prinsip-prinsip Islam, sedangkan obligasi pendapatannya bunganya bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu struktur dan mekanisme sukuk. Tahap pertama, investor memberikan uang. Investor membeli sukuk yang diterbitkan oleh emiten. Uang yang terkumpul dari penjualan sukuk ini kemudian akan digunakan oleh emiten. Lalu tahap kedua, emiten menjalankan usaha. Emiten menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan sukuk ini untuk menjalankan usaha dan atau proyeknya. Lalu tahap ketiga, yaitu hasil usaha dibagi. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi antara investor dan emiten sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian ini biasanya disebut dengan nisbah. Lalu yang terakhir itu modal dikembalikan. Nah, saat jatuh tempo, emiten akan mengembalikan modal kepada investor. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan risiko sukuk bagi investor. Manfaat investasi sukuk. Yang pertama, sesuai syariah. Bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sukuk adalah pilihan yang tepat karena telah melewati pengawasan Dewan Syariah. Lalu, diversifikasi portofolio. Dengan memiliki sukuk, investor bisa menyebarkan investasinya ke berbagai jenis aset sehingga risiko kerugian bisa ditekan. Lalu, potensi imbalan hasil. Sama seperti investasi lainnya, sukuk juga menawarkan potensi keuntungan atau imbal hasil. Lalu, likuiditas. Beberapa jenis sukuk memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi.